Hui. Selamat pagi. Dr. Tan, kita sudah lama nggak ke Indonesia ya dokter ya. Apa kabar dokter? Kabar baik. Baik. Dr. Tan Gi Hui, dokter yang sangat terkenal, berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam bidangnya sebagai ahli konsultan payudara dan juga onkoplastik surgery. Jadi dokter boleh nggak jelaskan sedikit, Mas, ya kita ini teman-teman yang di Indonesia ada juga yang tidak tahu juga apa yang dimaksud dengan onkoplastik surgeon. Mungkin dokter bisa menjelaskan sebagai profesinya dokter. So, onko maksudnya cancer, kanker. So, plastik maksudnya kita buat repair, like plastic surgery. So, onkoplastik means that selain daripada mengeluarkan cancer, kita juga memulihkan breast tu, payudara tu supaya dia nampak elok. Macam buat plastic surgery. So, it's like a 2-in-1. Okay, baik, thank you dokter. Dokter, ini sebagai wanita kita selalu takut ya dokter ya kalau ada ketumbuhan terutama di payudara. Kalau seandainya dan kita sering mendapatkan pertanyaan, itu kita selalu menyarankan juga untuk membuat self test ya. Jadi kalau waktu kita self test kita merasa seperti ada pertumbuhan kecil dan kita nggak tahu bahwasanya ini berbahaya atau tidak. So apa saran dokter selanjutnya untuk dilakukan? So biasanya kalau terasa ada macam benjolan kecil, yang first thing tu jangan panik. Okay. So kalau waktu tu tengah period datang haid ataupun sebelum nak datang haid, kita rasa breast tu memang rasa keras, rasa engorge, itu kadang-kadang normal. Boleh rasa itu benjolan. Sangat normal. Sangat normal. So apa galakan saya ialah, suggestion saya ialah cuba periksa lagi selepas haid. Okay. Kalau selepas haid tapi benjolan tu masih ada, dan perlu jumpa dengan doktor pembedahan ataupun doktor payudara. Okay. Berarti jumpa dokter terlebih dahulu ya. Datang konsultasi dengan dokter. Kalau begitu langsung kita cari ahli payudara dan juga onkoplastik surgeon ya, ahli bedah untuk onkoplastik. Jadi teman-teman kalau ada begitu jangan langsung ke onkologi ya. Ingat dulu ke dokter ahli payudara dan juga onkoplastik surgeon kita seperti Dr. Tan Gi Hui yang akan kasih nasihat apa tindakan selanjutnya. So kalau udah ketemu dokter biasanya, sorry dok, mungkin dokter akan merangkan biopsi atau tidak gitu ya dokter ya? Ya betul, sebab jangan panik kenapa tak jumpa onkologi dulu, sebab out of 10 benjolan hanya satu saja yang mungkin akan jadi cancer. Baik. So 10%. So jadi jangan takut ya untuk datang periksa. So yang penting bila jumpa dengan doktor, doktor akan buat konsultasi. Maksudnya doktor akan cek sejarah keluarga, cek berapa lama penyakit ni, buat pemeriksaan badan. Lepas tu next ialah kita buat scan, imaging. Kita akan buat mammogram ataupun ultrasound, itu bergantung pada umur pesakit. Selepas tu kalau benjolan tu memang kita nampak dekat scan juga, dan apa kita buat ialah kita buat biopsi. Biopsi supaya kita boleh dapat tissue diagnosis. Tissue diagnosis tu sangat penting supaya kita boleh tahu sama ada benda ni bahaya ke tidak bahaya. Dan ada satu lagi dokter, tantangan kita sebagai ya kita didahului langsung pasien yang menanyakan ke kita, yang kita juga perlu nasihat dari dokter untuk ke teman-teman perempuan kita semua di luar ya. Dokter, biasanya mereka akan bilang, kalau kita biopsi itu nanti penyebaran akan cepat, padahal mereka juga belum tahu itu kanker atau enggak. Ya, betul. Dan mereka tuh kadang-kadang ya diamkan dan tidak mau membuat apa-apa karena takut biopsi dokter. Apa nasihatnya dokter? Biopsi tu sangat selamat. Kalau kamu tengok dekat UK, dekat US, itu memang standard protokol. Lepas kita buat scan, kalau benjolan tu ada, memang kita kena biopsi. Sebab biopsi tu dia satu prosedur kecil, kita guna jarum, kita ambil isi sikit saja. Dia bukan kira pembedahan. Kenapa biopsi penting ialah supaya kita boleh confirm sama ada benda ni bahaya ke tidak bahaya. Kalau dia memang jenis kanker, dan kita boleh plan untuk operasi. Operasi maksudnya kita nak buang benjolan tu saja ke, atau kita nak buang payudara, ataupun kita nak buang payudara lepas tu kita buat reconstruction. Itu semua kena plan. So biopsi tu dia tidak akan menyebabkan kanser menyebar tiba-tiba. Ingat ya itu ya teman-teman ya. Itu tidak akan menyebabkan kanker menyebar. Okay. Sebab kalau kita tak buat biopsi, kita tak tahu sama ada benda tu okey ke tak okey. Dan dokter susah untuk mengasihkan
rencana pengobatan apa yang sesuai kalau tanpa biopsi. Ya, Ya, betul. dokter ya. Oke dokter, kalau sekiranya memang di biopsi dan oke ya, betul-betul kanker ya dokter ya. So, kalaupun untuk rekonstruksi beginian, itu bagaimana prosesnya dokter ya? Okay. Biasa kalau lepas dah confirm itu kanser, kita Ya. akan buat scan macam CT scan ataupun PET scan. Ya. Supaya kita memastikan kanker tu tidak merebak ke seluruh badan. Ya. Itu first thing. Lepas kita dah buat semua ni, dan kita rasa patient ni perlu operasi dulu, dan kita akan opt for operasi. Kalau kita rasa patient ni mungkin lebih sesuai untuk buat kemo dulu, dan kita akan rujuk pesakit ni kepada onkologi. Okay. So for patient yang perlu buat surgery dulu, kita akan decide juga sama ada ke pesakit ni sesuai untuk buat breast conserving surgery. Maksudnya hanya ambil keluar benjolan dan tisu sekeliling dia, tapi payudara tu tetap ada. Oh, itu bagus sekali dokter. Ya. Itu yang paling penting. Kebanyakan patient memang hopefully dia boleh dapat operasi macam tu. Pada kita pun rasa kalau kita boleh cuba keep the breast, kita akan keep the breast. Ya, So, because you understand very well bagaimana perasaannya seorang wanita ya dokter ya. So kalau tumor tu sangat besar, kanker tu sangat besar, ataupun dia ada dekat several spot, macam beberapa tempat dalam payudara, then kita tak boleh buat breast conserving surgery. Dalam kes macam ni, kita kena buat mastectomy. Mastectomy maksudnya kita keluarkan semua breast tissue dekat payudara. Okay. Kalau pesakit ni sesuai, maksudnya ada yang healthy, tak ada Yang masih muda, sebab sekarang kalau kita bisa bilang pertumbuhan itu tidak memilih umur. betul. Bisa sampai umur 20 lebih juga bisa ada ya. So kalau pesakit tu bukan smoker, bukan diabetic hypertension, then kita akan offer buat reconstruction. Maksudnya So, kita buat payudara kalau baru. umpamanya setelah operasi dokter, sebab ini kan menjadi pikiran juga untuk wanita. Maksudnya waktu traumanya itu loh dokter, waktu kita found out that we have something to grow in our breast, ada ketumbuhan dan operasi dan reconstruction. Apakah itu semuanya dalam waktu yang singkat? Dan di Beacon Hospital ini apakah kita menyediakan semuanya dokter? Ya, jadi biar orang di luar sana tahu betapa baiknya Beacon, dan terutama kita mengutamakan waktu trauma bagi seorang wanita. Ya betul. So dekat sini kita ada semua servis, dari scan, dari biopsi, dari operasi, dari onkologi, semua ada. Kita pun buat juga pesakit untuk kita kata reconstruction together with the breast surgery. So kita kata one stop center. I think ini yang ideal untuk seorang pesakit, sebab dia memudahkan journey for the cancer. Perjalanan kanker seorang yang baru mulai menghadapi Ya. kanker payudara ya dokter ya. Dan saya dengar kalau tidak salah kita akan ada pusat keunggulan untuk payudara ya. Jadi ini semuanya sudah di dalam pusat keunggulan untuk payudara ya dokter ya. Jadi itu fasilitasnya sudah ada, dokternya yang seperti dokter Tanggihu yang berpengalaman, dan juga langsung kerjasama dengan dokter-dokter onkologi kita yang sama-sama. Jadi semuanya itu sudah di dalam satu departemen, dan itu betul-betul membantu wanita yang menghadapi masa trauma seperti ini, dan semuanya di satu tempat dalam waktu yang singkat, dan memudahkan perjalanan mereka sebagai pasien kanker. Ya. Ya. Saya berharap center ni dapat menolong pesakit dengan banyak dan memudahkan perjalanan kanker diorang. Ya. Dan kemarin juga sebenarnya saya juga ada lihat langsung. Ya, itu pas kejadian di depan saya nih, saya mau sharing saya dokter ya. Itu pas dia itu umurnya baru 40 tahun lebih, dan dia found itu dia baru tahu bahasa hasil biopsinya dia itu kanker payudara, dan sampai saya lihat itu mungkin secara kebetulan ya ada breast cancer survivor yang di sini juga yang konsultasi dengan pasien kita. Itu begitu pasiennya masuk itu nangis gitu, betul keluar dari bilik dokter. Tapi setelah keluar dari kantor dokter ketemu dengan pasien yang breast cancer survivor, semangat, kasih semangat, dan itu juga salah satu motivasi emosional yang kita bisa berikan juga tim kita ya. Betul. Itu betul-betul luar biasa kalau menurut saya. Ya. Dan support is very important. Iya. Oke, Dr. Tan, any message for our teman-teman di Indonesia, khususnya pada para wanita Indonesia? Saya rasa kita kena check payudara setiap bulan, especially lepas datang haid. So macam saya kata tadi, kalau ada benjolan selepas haid pun kena pergi jumpa doktor.
So, and then bila dah 40 ke atas, tolonglah buat mammogram untuk screening. Okey, kalau dengan begini kita akan mengakhiri sesi kita pada hari ini. Dan untuk semuanya wanita di luar sana, seperti pesan dari Dr. Tan Wee Hui yang berpengalaman dan sudah bertemu dengan sangat banyak pasien dan ikut merasakan perasaan pasien. Jadi menurut dokter itu jangan takut maju ke depan. Kalau kita itu ada merasa ada sedikit kelainan pada payudara kita, ya biarpun kita cuma merasa, tapi sebaiknya kita datang dengan konsultasi dengan ahli payudara kita dan oncoplastic surgeon langsung, dan jangan ke dokter yang lain. Itu yang pertama yang mesti kita datangi, spesialis pertama. Oke, dengan ini kita akan menutup sesi pada hari ini, dan kita wish everyone selamat Hari Kesadaran Payudara Sedunia. Pink October. Pink October, yes. Thank you. Bye.